Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudara, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kita masuk ke halaman 76 dari kitab Al-Mursyidul Amin. Faslun fi adabid dhiyafah, ya. Fasal pada menjelaskan adab jamuan, etika di dalam perjamuan, jamuan makan maksud. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, la tatakallafu lidhaifi, jangan engkau memaksakan diri untuk menjamu tamu. Fatubghiduhu, lalu kalian membenci tamu tersebut. Ya. Jadi apa yang ada itu saja yang kita hidangkan. Jangan memaksakan diri, berarti tidak ikhlas. Ya. Nanti berujung kepada tidak suka terhadap tamu yang datang. Fa innahu man abghadad dhaif, sesungguhnya orang yang membenci tamu, faqad abghadallaha, maka sungguh dia telah membenci Allah. Jadi Allah niki baris atas sebagai maf'ul. Wa man abghadallaha, barang siapa yang membenci Allah, faqad abghadahullah, maka sungguh dia juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini serangkaian dengan hadis yang sering kita dengar, fal yukrim dhaifah niki. Hendaknya orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir menghormati atau memuliakan tamunya. Dan ketika tamu datang, tidak usah kita memaksakan diri untuk menjamu tamu dengan berlebihan, yang berakibat kepada kita tidak suka dengan tamu tersebut, karena kita anggap telah menghabiskan dana kita yang cukup besar misalnya. Karena siapa yang membenci tamu, maka dia membenci Allah. Dan siapa yang membenci Allah, maka dia juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tentunya berkaitan dengan tamu ini, yang harus kita muliakan dengan ucapan atau dengan perbuatan. Kita muliakan dia dengan ucapan, dengan perbuatan, ya tentu perbuatan ini memberikan hidangan-hidangan atau jamuan-jamuan kepadanya. Itu adalah untuk tamu-tamu yang kita yakini bermaksud baik kepada kita. Apalagi tamu itu sudah kita kenal, sahabat kita, apalagi guru kita, apalagi keluarga kita, atau warga masyarakat kita yang kita yakini orang baik, bukan orang yang akan mencelakakan kita. Kalau kita tidak kenal dengan tamu tersebut,
dan ada keraguan-raguan tentang etikat baik daripada tamu itu, di era sekarang ini kita diminta untuk berhati-hati. Karena kalau tidak berhati-hati, maka bisa menimbulkan kemudaratan untuk kita. Menimbulkan kemudaratan untuk diri kita itu terlarang dalam agama. La darar wala dirar, kata Nabi. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri, tidak boleh juga memudaratkan orang lain. Bahkan dalam Al-Quran ditegaskan, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan biarkan dirimu berada dalam kebahayaan. Sekarang ini banyak tindakan-tindakan kejahatan, modusnya itu kan menjadi tamu. Sehingga kita harus ekstra waspada. Sales ya, yang direct selling niki, yang menjual secara langsung door to door, diketuk pintu rumah kita kan tidak kenal. Di era sekarang kita harus waspada. Kalaupun kita harus menerima dia di ruang tamu misalnya, jangan pernah ditinggal. Jangan pernah ditinggal dia sendirian di ruang tamu. Itu demi keamanan rumah kita beserta isinya. Nah, banyak modus-modus seperti itu yang berakibat kepada kerugian bahkan kebahayaan kepada sahibul bait atau kepada tuan rumah. Pendek kata, orang yang belum kita kenal datang bertamu harus kita ekstra waspada. Ya. Kewaspadaan ini bagian daripada perintah agama seperti yang kami sampaikan tadi. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri. Jangan biarkan dirimu berada dalam kebahayaan. Ya. Bahkan banyak yang bertamu tetapi dia memonitor, mengawasi lingkungan rumah kita, bahkan isi dalam rumah kita. Dia catat, dia rekam. Untuk selanjutnya nanti dia melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan diri mereka. Tidak peduli kita ini menjadi celaka, berbahaya, itu dia tidak peduli. Nah, ini perlu kami garis bawahi supaya tidak terbawa kita dengan hadis ini, seleput temu kita sambut, kita berikan jamuan, padahal bisa jadi tamu itu bermaksud negatif karena kita tidak mengenalnya sama sekali. Ya. Nah ini kewaspadaan ini, para hadirin sekalian, bagian daripada perintah agama. Kalau tamu itu orang yang kita kenal, ya, dengan dari berbagai macam sisi, karena dia sahabat kita, karena dia warga kita sendiri, karena dia sahabat kita, kenalan kita, guru kita, atau murid kita, dan kita yakin tidak akan mencelakakan kita, disitulah kita harus menyambutnya dengan baik. Ya. Memberikan jamuan sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Wal ijabatu sunnatun lil faqiri wal ghani. Memenuhi undangan itu sunnat hukumnya bagi orang miskin dan orang kaya. Siapapun yang diundang, sunnat dia memenuhi undangan tersebut. Apakah dia orang fakir, apakah dia orang kaya. Wa fi ba'dil kutub al-munazzalah. Dan pada sebahagian kitab-kitab yang diturunkan ada ungkapan sir milan ud maridon.
Berjalanlah 1 mil, kunjungi orang sakit. Untuk mengunjungi orang sakit, kalau diperlukan kita berjalan 1 mil, 1,6 kilo, berjalanlah. 1 mil itu kurang lebih ya, 1,6 kilo meter. Sir milain syai' janazatan. Berjalanlah 2 mil, antar iringi pemakaman jenazah. Berarti kalau 2 mil ini 3 kilo lebih, 3 kilo 200 meter. Untuk mengiringi pemakaman jenazah, walaupun kita harus berjalan 3 kilo lebih, tidak apa-apa. Karena fadilah mengiringi jenazah itu luar biasa. Ya. Kita di sini dekat-dekat kuburan tempat warga masyarakat kita dikuburkan. Tapi di tempat lain itu berkilo-kilo. Ya, disayang-sayang itu juga lebih dari 2 kilo. Ya. Yang pernah menghadiri pemakaman di situ, ya, dari sayang-sayang itu terus sampai mendekati lesehan-lesehan itu. Di situ tempat kuburannya. Belum lagi masuk ke dalam, dari jalan besar itu lebih dari 2 kilo. Ya. Nah, untuk mengiringi jenazah, karena pahalanya besar, walaupun harus berjalan 2 mil, 3 kilo lebih, silahkan berjalan. Nah, kemudian, sir salasata amyal ajib da'watan. Berjalanlah 3 mil, penuhi undangan. Nah, ini untuk memenuhi undangan, walaupun harus berjalan 3 mil. Ya, 3 mil ini kan 1,6 kali 3, 4,8. Ya. Hampir 5 kilo lebih. Berjalan saja, karena memenuhi undangan itu fadilahnya juga sangat besar. Tapi di era kita sekarang ini, era kemudahan, transportasi mudah, ya, kita bisa menggunakan kendaraan. 5 kilo itu tidak jauh. Ya. Bahkan ini Bapak Haji Fatoni pernah menghadiri undangan di luar negeri, di Malaysia, memenuhi undangan. Ya. Karena ada transportasi pesawat, hanya membutuhkan 3 jam, ya, dari Bil ke Kuala Lumpur. Nah, inilah keutamaan daripada mengunjungi orang sakit, walaupun harus berjalan 1 mil katanya. Keutamaan mengiringi jenazah, walaupun harus berjalan 2 mil. Keutamaan memenuhi undangan, walaupun harus berjalan sampai 3 mil. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau du'itu ila qura'in bil ghamim la ajabtu." Kalau aku diundang, ya, ke hidangan qura', ya. Qura' ini kaki kambing. Kalau aku diundang ke satu jamuan yang terdiri dari kaki kambing, bil ghamimi, di satu daerah bernama Al-Ghamim, la ajabtu, maka aku akan penuhi undangan itu. Walaupun diundang untuk menikmati kaki-kaki kambing yang sudah dimasak. Dan itu tempatnya jauh. Saya akan penuhi undangan itu. Ini kata Nabi. Wahwa, dan dia Ghamim itu, tempat yang bernama Ghamim itu, maudhi'un ala amyalin minal Madinah. Satu tempat yang jaraknya itu beberapa mil dari kota Madinah. Aftara alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam sampai membatalkan puasanya
lamma balaghahu, ketika sampai di tempat tersebut, fi Ramadan, di bulan suci Ramadan. Nah, jadi saking jauhnya kan perjalanan lekak dengan Nabi ente. Sampai-sampai di bulan Ramadan, Nabi ente batalang puasanya begitu sampai di Al-Ghamim itu. Saking jauhnya. Wa qasara indahu fi safarihi, dan beliau mengkasar di Al-Ghamim itu, dan beliau mengkasar ya di ketika memenuhi undangan itu, fi safarihi, di dalam perjalanannya. Jadi untuk memenuhi undangan jamuan Qura niki ya, saking jauh tempatnya, Nabi kita sampai mengkasar sholatnya yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, ini menunjukkan undangan itu walaupun dia jauh, tetapi kalau tidak ada halangan, kita sangat disunatkan untuk memenuhi undangan tersebut. Wa yuftiru idza kana sha'iman minat tatawwu. Seseorang boleh membatalkan puasanya jika adalah dia itu berpuasa sunat ketika menghadiri undangan. Ya. Kita menghadiri satu undangan jamuan makan. Kita sedang berpuasa. Sekira-kira orang itu akan sangat bergembira kalau kita mencicipi makanannya, maka lebih bagus kita membatalkan puasa sunat itu. Untuk mencicipi makanan orang yang mengundang kita demi kegembiraan orang itu. Kenapa? Fa idkhalus surur ala qalbihi afdal. Maka memasukkan kegembiraan ke dalam hatinya itu lebih utama. Lebih utama daripada berpuasa sunat. Menggembirakan orang itu. Ya. Nah, apalagi kalau orang itu mengundang kita, dia akan kecewa kalau kita tidak mencicipi makanannya. Maka sangat lebih utama kita membatalkan puasa sunat kita. Ya. Nah, ini untuk dipahami jamaah sekalian ya. Bagus kita membatalkan puasa sunat kita ketika kita memenuhi undangan seseorang, sekira-kira kalau kita mencicipi makanannya itu dia akan bergembira. Karena menggembirakan orang lain itu lebih utama daripada kita meneruskan puasa sunat kita. Ya. Ini beda hal dengan puasa fardu. Ya. Kalau puasa fardu tidak boleh dia dibatalkan hanya untuk menggembirakan orang. Kalau tadi Nabi membatalkan puasa Ramadannya itu bukan untuk menggembirakan orang. Karena memang perjalanannya jauh. Perjalanan yang jauh itu kan memang sudah boleh membatalkan puasa. Ya. Wa yamtani'u minal ijabah. Dan tercegah memenuhi undangan. Artinya tidak boleh memenuhi undangan. In kanat ta'amu, jika adalah makanan yang dihidangkan, awil maudhi'u, atau tempat jamuan makan itu, awil firasyu fihi, atau hamparan yang ada pada tempat itu, syubhatan, barang yang meragukan, barang syubhat. Jadi sekira-kira makanan yang kita diundang untuk mencicipinya itu diperoleh dengan cara yang syubhat, ragu-ragu kita. Antara halal dan haramnya tidak jelas, itu syubhat. Ya, misalnya dia itu tokoh judi, berjudi doang pegawaiannya. Tiba-tiba kita tidak lihat dia punya pekerjaan yang lain selain daripada berjudi. Lalu kita diundang untuk mencicipi makanan. Nah, kita kan tidak tahu apakah itu dari harta judinya atau dari harta ada orang kasih dia, kan kita tidak tahu. Nah, itu syubhat.
Ya. Tidak boleh kita menghadirinya. Begitu juga kalau tempatnya itu, ini tempat kita disuruh menikmati makanan itu tempat yang subhat. Yang kita tidak tahu dibolehkan atau tidak tempat itu untuk ditempati. Begitu juga dengan hamparannya, karpetnya, jalalahnya, tikar-tikarnya itu barang yang subhat. Nah, tidak boleh kita menghadirinya. Au kana da'i fasiqan, atau adalah orang yang mengundang itu orang fasik. Orang fasik ini dengan dek narak likatnya berbuat dosa. Dek narak takutnya berbuat dosa. Terang-terangan dia berbuat dosa, tidak masalah. Itu orang fasik. Ya. Orang fasik yang mengundang kita, tidak boleh kita hadiri undangannya. Ya. Itu sebagai pelajaran. Ya. Sebagai pelajaran bahwa agama itu tidak memberikan penghargaan kepada dia. Ini agama yang melarang kita. Ya. Sama dengan gibah. Gibah itu kan tidak boleh kita lakukan. Tapi kalau ngerausin dengan kan tidak boleh. Tapi ada 6 ya. Ada 6 orang yang boleh kita gibahi. Di antaranya itu adalah orang yang terang-terangan berbuat kemaksiatan. Kanggo terausin dengan sini. Kalau dia terang-terangan berbuat dosa kemaksiatan. Ya. Minum minuman keras terang-terangan, mengkonsumsi narkoba terang-terangan, dek narak likat deh. Ya, berjudi, dek nyebut-nyebut wah malik, ya. Nah, orang yang terang-terangan berbuat kemaksiatan, membawa perempuan juga ndak ada malunya. Orang yang terang-terangan berbuat kemaksiatan, yang sebenarnya gibah itu tidak boleh, untuk dia boleh. Nah, memenuhi undangan kepada orang yang baik-baik, itu malah disunatkan, tapi kalau memenuhi undangan orang fasik tidak boleh. Itulah agama tidak memberikan penghargaan kepada orang yang suka berbuat kemaksiatan. Au zaliman, atau yang mengundang itu orang zalim. Dia pernah merampas harta orang. Dia pernah melakukan penganiayaan kepada seseorang. Ya. Dikenal dia orang zalim, mengundang kita, tidak boleh kita hadiri. Ya. Au mubtadi'an, atau yang mengundang kita itu adalah pelaku bid'ah. Au taliban bidzalika lil mubahat, atau yang mengundang kita itu adalah orang yang mencari dengan undangannya itu hura-hura, untuk berhura-hura. Ya. Yang mengundang kita itu tujuannya adalah berhura-hura. Ya. Tidak boleh kita menghadirinya. Apalagi di tempat acara itu banyak kemungkaran-kemungkaran di situ. Tidak boleh kita menghadirinya. Wa yanwi bil ijabati ta'atan, dan hendaknya orang itu berniat memenuhi undangan untuk melakukan ketaatan. Jadi kita ketika berangkat memenuhi undangan, niatnya itu adalah melaksanakan ketaatan, karena memenuhi undangan itu bagian daripada ketaatan kita kepada perintah agama. La qada'a syahwatin, bukan untuk memenuhi syahwatnya. Syahwat makan minumnya bukan untuk itu. Jangan ke situ niatnya. Wala yakhruju min manzilil mudhifi illa biiznih, dan jangan seseorang keluar dari rumah orang yang menjamunya itu kecuali dengan izinnya. Nah, jadi untuk tahu kondangan ini, begitu selesai makan, usahakan bisa pamit dengan sahibul bait, dengan tuan rumah. Ini kan kita sering ini
Tidak sempat pamit dengan tuan rumah. Begitu selesai, ontor-ontoran dong itu boleh. Apalagi aparana warak ngenti telah balik. Berkat jauh tu soal. Ya. Perlu ini kita pamit kepada tuan rumah, dan tuan rumah hendaknya mengambil posisi yang strategis supaya gampang dijumpai oleh tamu-tamu yang hadir. Kalau pintunya banyak, pintu keluar tamu banyak, ya adalah perwakilannya di pintu-pintu yang lain. Ya, jadi tuan rumahnya tidak hanya satu orang. Nah, niki adab ya di dalam jamuan itu. Ya. Jadi kita ketika datang hendaknya bersalaman baik. Jangan kita enggan untuk mendekat kepada lokasi inti daripada acara itu. Misalnya yang adakan acara udah, ya, supaya bisa masuk ke dalam, kita bertemu bersalaman. Ya, dia gerdus di ruang nonton tokol. Ya, kita tidak bisa bertemu. Nah, ini etika ya di dalam perjamuan makan itu. Wala yakhruju min manzilil mudhif illa biidznih. Jangan keluar dari rumah orang yang menjamunya kecuali dengan izinnya. Waruwiya, dan diriwayatkan anna Ibn Umar qala, bahwasanya Ibnu Umar berkata, kunna na'kulu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu namshi. Kami pernah makan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan kami dalam keadaan berjalan. Nah, ini pernah terjadi. Sahabat Nabi makan sambil berjalan. Tapi hadis-hadis Nabi yang lain melarang kita makan sambil berjalan. Artinya ada yang membolehkan, ada yang tidak, ada yang membolehkan, ada yang melarang. Ini menunjukkan makruh bukan haram. Makruh kita makan sambil berjalan atau sambil berdiri. Tapi tidak haram. Ya, kalau darurat ya dibolehkan, karena ini juga pernah dilakukan oleh Ibnu Umar. Yang paling bagus itu kita makan sambil duduk. Nah, kambel dengan datang makan jalan. Ya. Judulnya dong makan jalan. Ini aran ini standing party, pesta berdiri aran. Ya. Yang mendengar judulnya dewat yang datang. Ya. Maksudnya niki pesta berdiri ini supaya cepat pergi. Ya. Karena tidak bisa dikumpulkan dalam satu tempat. Nah, untuk hemat tempat. Memang tidak disiapkan kursi lah tuan. Lalu makin agak jarang yang temukan ini. Agak jarang karena ya kita sopan lah. Apalagi kita bersorban terus makan sambil butang. Pasti harap barang yang tengah raos. Ya. Nah, jadi makan itu paling bagus adalah sambil kita duduk, ya. Tapi kalau kedaruratan menghendaki kita harus berdiri atau harus berjalan, ya inilah dalilnya. Dan itu makruh di dalam hukum Islam. Kemudian wa nasrabu wa nahnu qiyam. Dan kami pernah minum dalam keadaan kami berdiri. Zaman Nabi masih ada sahabat minum sambil berdiri. Nah, jadi yang terbaiknya itu yang duduk, bukan minum sambil berdiri, itu terlarang karena pernah terjadi. Ya. Apalagi dalam kondisi-kondisi yang penuh sesak. Ketika kita mengambil zam-zam misalnya, ya. Tebau selaku tetokol. Ya. Kebanyakan orang minum di
gentong-gentong air zam-zam di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram itu sambil berdiri. Karena ini dalilnya, boleh kita minum sambil berdiri. Walaupun yang terbaik itu adalah sambil duduk. Nah, ini untuk memberikan jalan keluar ya di dalam jamuan makan. Ketika kondisinya penuh, kita makan minum itu tidak bisa duduk, harus berdiri. Ya, inilah dalilnya. Pernah terjadi di zaman Ibnu Umar. Walaupun sekali lagi yang terbaik itu adalah dalam posisi kita duduk. Wa yustahabbu ayyuhmala ta'amun ila ahlil mayyit, dan disunnatkan membawa makanan kepada keluarga orang yang meninggal. Karena orang yang meninggal itu kan keluarga orang yang meninggal itu kan dalam keadaan berduka. Tidak sempat mereka itu membuat makanan sendiri. Nah, kita para tetangga khususnya dan warga masyarakat yang lain pada umumnya, yustahabbu, disunnatkan kita membawakan keluarga mayit itu makanan. Ya. Misalnya tadi sore ada yang meninggal dunia, pasti malam ini keluarganya tidak sempat memasak makanan. Nah, tetangga dan warga masyarakat silahkanlah membawa makanan. Kita belikan nasi bungkus, sejumlah anggota keluarganya, apalagi kita lebihkan. Itu sangat dianjurkan. Fahami masalah ini, tagenam, maka engkau mendapatkan faedahnya. Wallahu a'lam, Allah lebih mengetahui. Wa ilaihil marji' wal ma'ab, dan hanya kepadanya tempat kita kembali. Nah, selesailah kita membahas tentang etika atau adab makan dan minum. Kita lanjutkan al-babus tsani asyar, ya. Bab yang ke-12 fi adabin nikah, pada menjelaskan adab nikah. I'lam, ketahuilah, annal ulama'a ikhtalafu fih, bahwasanya para ulama itu berbeda-beda pendapat dalam masalah nikah. Hatta dhahaba ba'duhum, sehingga berpendapat sebahagian mereka, ila annahu afdalu, kepada nikah itu lebih utama, minat takhalli lil ibadah, daripada mengkhususkan diri untuk beribadah. Saya tidak menikah, saya mau takhalli, mengkhususkan diri untuk beribadah. Ini tujuannya tidak menikah, untuk mengkhususkan diri beribadah. Dek narak genggung ya. Walaupun begitu, karena sebagian ulama tetap nikah itu lebih utama. Ya. Wa atarafa akharuna bi fadlihi, mengakui oleh ulama yang lain keutamaan nikah itu, walakin akan tetapi qad at-takhalliyah, mereka mendahulukan atas nikah itu mengkhususkan diri untuk beribadah. Nah, ulama yang lain lebih utama nikah daripada tidak nikah. Tapi kalau tidak nikahnya itu tujuannya untuk lebih fokus beribadah, mereka mendahulukan tidak nikah. Kalau memang tujuannya khusus untuk fokus dalam beribadah. Tetapi dengan syarat malam tatuq nafsuhu ilan nikah, selama dirinya itu tidak berkeinginan kepada nikah. Namun memang tidak melet menikah. Tapi kalau dia ingin menikah, ada keinginan untuk menikah, dan dia juga ada keinginan untuk fokus beribadah, lebih baik dia menikah. Lebih baik dia menikah ketika ada keinginan untuk menikah itu, karena nanti bisa menjadi sasaran, ya, godaan daripada syaitan. Ketika ada keinginan untuk menikah, pasti akan digoda dengan bisikan yang bermacam-macam.
Wa dhahaba ba'duhum ila anna al-afdala fi zamanina tarkuhu, dan berpendapat sebahagian mereka para ulama bahwa yang lebih utama di zaman kita sekarang ini adalah tidak menikah. Nah, ini sebahagian ulama. Adik kan dia temreri kan. Idh ghalibul aksab mahzuratun, karena sebahagian besar pekerjaan-pekerjaan di zaman sekarang mahzuratun, ya, terlarang atau ada unsur haramnya kan. Pegawaian senengki haram doang kan. Wa akhlaqun nisa'i mazmumah, dan akhlak kaum wanita sekarang itu tercela. Nah, ini pendapat sebahagian yang berpendapat zaman semakin lebih utama, bukan dilarang ya, bukan dilarang menikah, lebih utama tidak menikah. Wa yadullu 'ala targhibi fihi, berarti ada dua pendapat, ada yang lebih utama menikah, ada yang lebih utama tidak menikah. Nah, menunjuk atas anjuran menikah, wa yadullu 'ala targhibi fihi, dalil anjuran menikah, qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala, wa ankihul ayama minkum, nikahkan wanita-wanita yang tidak bersuami di antaramu. Nah, ini kan dalil anjuran menikah. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, dan ibadur rahman, hamba Allah yang maha pengasih itu ciri-cirinya diantaranya adalah orang-orang yang berdoa, Rabbana hablana min azwajina, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami daripada istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan daripada keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, qurrata a'yun, sesuatu yang menyenangkan pandangan mata kami. Ini ciri daripada ibadur rahman, ini hamba daripada Allah yang maha rahman, yang suka berdoa, Rabbana hablana min azwajina, ya Allah berikanlah kepada kami daripada istri-istri kami. Nah, ini tentu menunjukkan ada pernikahan di situ. Kemudian wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dalil anjuran menikah dari Nabi, an-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku. Faman ahabba fitrati, maka barang siapa yang mencintai fitrahku, falyastanna bisunnati, hendaklah dia berpegang dengan sunnahku. Wa yadullu 'ala targhibi anhu, dan dalil ya yang tidak menganjurkan nikah, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi ba'dal mi'atain, manusia terbaik sesudah tahun 200 Hijriah adalah al-khafiful hazzu, orang yang ringan tanggungan-tanggungannya, alladzi la ahla lahu wala walad, yaitu orang yang tidak ada istrinya dan tidak ada anaknya. Nah, ini dimaknai hadis ini anjuran untuk tidak menikah. Tetapi yang dimaksud di sini manusia terbaik sesudah tahun 200 Hijriah adalah yang ringan tanggungannya, yaitu yang tidak punya istri dan tidak punya anak, adalah orang-orang yang memang belum memenuhi persyaratan untuk menikah. Maka pasti pernikahan itu akan menjadi beban. Ya. Belum punya pekerjaan, belum punya keterampilan. Memang di awal-awal banyak ya sumbangan-sumbangan dari keluarga, sumbangan dari warga masyarakat, sumbangan dari teman-teman. Ya. Ya, dalam beberapa bulan bisa dipakai untuk menghidupi istrinya, untuk menghidupi dirinya dan istrinya. Tetapi setelah beberapa bulan tentu akan menjadi beban, karena dia tidak punya pekerjaan, tidak punya keterampilan.
Akan bertambah beban lagi ketika lewat 1 tahun istrinya hamil, ya. Kemudian melahirkan, apalagi melahirkannya harus disesar, butuh biaya. Kemudian ya punya anak, tambahan tanggungan. Nah, orang yang seperti ini yang dianjurkan jangan menikah dulu kalau nanti menjadi beban yang berat untuk dirinya. Ya. Dan memang itu ada. Yang beberapa kali terima WA dari seseorang, ya, mengeluhkan hal yang sama. Bahkan tidak ada yang dia pakai untuk makan sehari-hari. Ya. Padahal belum punya anak. Nah, yang seperti ini, yang belum memenuhi syarat untuk menikah, belum memenuhi syarat untuk menjadi kepala keluarga, itu yang dianjurkan tidak menikah. Seharusnya dia memiliki beban yang ringan-ringan saja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zaman, akan datang atas manusia itu satu zaman, yakunu halakur rajul, adalah kecelakaan seorang suami, kecelakaan seseorang itu ala yadi zaujatihi, terletak di tangan istrinya, wa abawaihi, dan kedua orang tuanya, wa waladihi, dan pada anak-anaknya. Yu'ayyirunahu bil faqri, mereka, istri, orang tua dan anaknya akan mencelanya dengan kefakiran. Wa yukallifunahu ma la yutiq, dan mereka akan membebankannya sesuatu yang dia tidak mampu. Fayadkhulu al-madakhila, lalu dia masuk kepada tempat-tempat allati yadhhabu fiha dinuhu, yang mana hilanglah pada tempat-tempat itu agamanya. Fayahliku, maka dia menjadi binasa, maka dia menjadi celaka. Ya. Ini memang ada seseorang yang menjadi kebingungan karena ulah daripada istrinya. Gaya hidup daripada istrinya itu tidak mampu diikuti oleh suaminya. Nah, ini celaka ini. Kenapa dia bisa memilih istri yang dia tidak tahu ternyata perangainya seperti itu. Ya. Kemudian istrinya ditambah dengan keluarga istrinya mencela-celanya. Ini suamimu orang miskin, suamimu tidak punya uang, suamimu orang kere segala macam, dicela-cela. Lalu istrinya dan keluarganya membebaninya dengan sesuatu yang dia tidak mampu memberikannya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia melakukan hal-hal yang terlarang dalam agama. Bahkan dia pun menjadi celaka karena ya ditangkap polisi dan yang seumpamanya. Nah, memang itu ada. Tetapi tentu itu tidak berarti melarang atau memberitahu kita supaya lebih baik tidak menikah. Karena istri yang akan dinikahi itu harus diketahui terlebih dahulu bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana perangainya, begitu juga keluarganya bagaimana. Makanya perlu pendekatan-pendekatan kepada calon istri. Para ini PDKT aran ta'aruf. Ya. Sekarang kan cukup ngadu pacebuk kena doang. Ya. Aparana ditampilkan foto yang sangat cantik, foto yang sangat gagah, padahal foto yang sudah diedit sedemikian rupa, atau foto orang lain, atau foto yang 10 tahun yang lalu. Ya, kita tidak tahu. Ada satu keluarga datang ke rumah, ya, menceritakan keluarganya perempuan yang sudah dicuri sama orang. Ya, sekarang keluarganya yang perempuan yang sudah dicuri ini minta pulang. Menangis-nangis minta pulang ke rumahnya. Lalu tiang tanya, kenapa dia mau, dari mana dia kenal dengan calon suaminya itu? Yaitu dari Facebook. Kenapa dia mau dicuri?
Ya karena di gambarnya itu masih muda, masih gagah katanya. Terus nyampe di sana, wah toa ngeneng-ngenokan. Ya, sekarang minta pulang. Ini fakta ini. Ya. Nah, begitu juga yang laki-laki. Ya, mungkin gambar di sana cantik jelita. Ya. Ternyata begitu ketemu, Masya Allah, kan? Ya. Akhirnya menjadi beban. Nah, oleh karena itu, sebelum masuk ke pernikahan itu harus ada persiapan-persiapan. Ya, seorang laki-laki sebelum memasuki pernikahan harus berpikir panjang. Pernikahan itu tidak sehari dua hari. Memang saat akad nikah yang dia biayai cuma istrinya. Tetapi setahun kemudian bisa jadi ada anak-anak yang akan lahir di situ, menambah biaya, ya. Apalagi mau masuk sekolah, seterusnya. Yang namanya orang tua, sampai anak kita menikah, sampai anak kita punya anak dan kita punya cucu, masih kita dibikin repot. Nah, ini pengalaman karena dia sudah punya cucu. Ya udah tutup ini kan, tetap kita dibikin repot kalau kita sudah menjadi kepala keluarga. Oleh karena itu berpikirlah matang-matang dan bikin persiapan yang sebaik-baiknya sebelum memasuki bahtera rumah tangga itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.